Ya, baik saudara, kita akan melanjutkan sesi kita pada saat ini, ya ini terkait dengan ekselensi ibadah. Dalam sesi ini akan disampaikan oleh Guru Injil Susanti. Waktu dan tempat saya persilakan. Saudara, sesi ini sebetulnya adalah sesi yang sifatnya adalah praktis, tetapi saya berusaha hal ini bukan menjadi hal yang sangat teknis, melainkan menjadi hal yang bisa memotivasi kita. Di dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Gabriel, sudah disampaikan mengenai apa artinya giving my best. Maka di dalam dokumen disebutkan ada satu bagian lagi, selain esensi ibadah, ekspresi ibadah, maka ada ekselensi ibadah. Dan ini akan disampaikan dengan singkat, hanya 5 slide termasuk judul. Jadi 5 slide itu cepat saudara. Kita lihat bersama-sama, boleh minta tolong ditayangkan ekselensi ibadah. Saudara, bicara mengenai ekselensi itu bicara mengenai keunggulan atau kecakapan. Dan kalau orang mengatakan di ekselensi itu bicara mengenai yang mulia. Jadi saudara sekalian, di dalam ibadah, hal inilah yang membuat supaya ibadah kita itu tidak stuck, tidak stagnan, dan baik kita yang melayani maupun jemaat yang dilayani itu sama-sama bisa bertumbuh dan sama-sama bisa terus maju dan menikmati ibadah itu. Kenapa kadang-kadang kita bisa mengatakan sebuah ibadah itu kita merasa jenuh, kita merasa sama terus dari waktu ke waktu, kita merasa sepertinya tidak ada yang menggerakkan atau menyentuh kita. Ada istilah yang mengatakan gak ngangkat begitu ya. Yaitu saya gak ngerti itu bahasa dari mana, tetapi itu menjadi bahasa yang digunakan ketika kita merasa sebuah ibadah itu rasanya hambar. Kita tidak merasakan ada dorongan dan gerakan apapun, tidak ngangkat. Nah itulah yang harus kita perjuangkan bersama dengan apa yang dikatakan sebagai ekselensi ibadah. Nah saudara, di dalam ekspresi ibadah segala hal bisa digunakan ya untuk memotivasi dan mencoba untuk menyampaikan maksud Allah. Dan dalam hal ini visual mau menunjukkan mengenai domba yang di dalam perjanjian lama itu sebagai bentuk persembahan, ungkapan respon kepada Tuhan itu dimintakan domba yang tidak bercacat. Dan pada saat Allah sendiri memberikan persembahan kepada kita, persembahan dalam pengertian dia mengorbankan sesuatu buat kita, dia berikan apa yang tidak bercacat, yaitu Yesus. Maka dalam ekselensi ibadah ini kita rindu supaya Allah patut menerima respon yang terbaik dari umatnya. Tadi Pendeta Gabriel sudah mengatakan mengenai honoring God, bahwa Allah patut menerima yang terbaik dan bahwa ibadah itu mencerminkan kesungguhan kita. Dan ini menjadi satu paket ketika kita mengatakan giving our best, seperti yang tadi sudah disampaikan dalam firman Tuhan. Apakah itu bisa membawa ke dalam kesombongan? Tetapi sebaliknya sebetulnya di gereja lebih banyak yang mana mereka yang begitu sungguh-sungguh untuk Tuhan dan kemudian menjadi sombong, atau mereka yang kemudian asal-asalan dan menganggap itu semua sudah oke. Sepertinya semua berjalan dengan baik. Nah, dua-duanya bisa ada. Dan oleh karena itulah kita sama-sama mau rindu supaya kita sama-sama menjadi lebih baik dan bertumbuh. Baik mereka yang merasa dia sudah memberikan yang terbaik ataupun yang belum. Karena apa? Karena ketika kita mengatakan memberikan yang terbaik, skill kita yang terbaik, tetapi hati kita yang terbaik atau enggak begitu. Jangan-jangan performance kita terbaik, tetapi hati kita sebetulnya bukan hati yang terbaik. Karena kita sebetulnya memberikan itu dengan hati yang tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Dipersembahkan kepada jemaat sih iya, menjadi kepuasan bagi diri sendiri sih iya, tapi itu bukan untuk Tuhan. Seorang yang bernama Nancy Beach memberikan penjelasan bahwa excellence itu melakukan yang terbaik yang kita bisa dengan apa yang kita punya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bukan sekedar untuk pencapaian. Nah, Tuhan sendiri menjadi model di dalam excellence ini. Karena apa? Pada saat penciptaan 7 kali Allah berkata baik, 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 dan yang terakhir sungguh amat baik. Jadi Allah kita layak untuk mendapatkan yang terbaik dan Allah kita sudah memberikan yang terbaik. Dalam dokumen kita ada 5P ini ya.
Ya, ini sudah slide keempat, tinggal satu lagi. Ada 5P ini saudara, maka ini mencoba untuk mengkonkretkan apa artinya giving our best. Apa artinya memberi yang terbaik. Dimulai, jadi ini adalah langkah kita menuju penyelenggaraan ibadah yang berkualitas, dimulai dengan tentunya perencanaan yang matang. Perencanaan dalam semua aspeknya. Pada saat kita menyusun liturgi, menyesuaikan dengan kalender gerejawi. Pada saat kita mau memimpin doa, apa yang akan kita katakan? Pada saat kita memilih nyanyian, pada saat kita memilih teks Alkitab, pada saat kita ingin membuat sesuatu menjadi lebih hidup dan lebih kreatif di dalam ibadah. Termasuk ketika kita menyusun jadwal, segala sesuatunya apakah kita siapkan dengan baik atau kita asal. Karena apa? Kepepet. Dan juga ya sudah seadanya orang dan sebagainya ya. Susah menghubungi dia, susah. Mending kita cari yang sudah mau saja dan sebagainya. Itu di dalam perencanaan. Lalu bagaimana dengan persiapan? Persiapan yang maksimal ini adalah ketika kita berlatih. Apakah latihan kita berkualitas? Sarana prasarana apakah sudah disiapkan? Atau kita lihat nanti deh ada apa di sana begitu. Lalu juga mungkin di dalam persiapan ini juga termasuk ketika kita mengaransemen lagu. Kita memilih apa yang kita mau sajikan. Lalu tentu pelaksanaan. Pelaksanaan saudara sekalian adalah bagaimana kita tetap melakukan itu di dalam penyembahan. Tadi saya tertawa ketika Pendeta Gabriel mengatakan bahwa karena Pendeta Gabriel seorang yang bisa bermain musik, dia bisa terganggu ketika mendengar orang salah main. Kami tadi di GKI Puri juga cerita masing-masing, apa hal yang mendistract kita. Biasanya adalah hal yang kita mampu. Karena kita peka dan punya kemampuan, maka ketika ada yang meleset dalam hal itu kita terganggu sekali. Pada saat audio ada masalah, karena kita peka kita terganggu, yang lain gak peduli. Lalu kemudian tampilan yang tidak baik, visual yang tidak baik, kita gemes, tapi mungkin orang lain tidak peduli. Kenapa? Karena kita punya kemampuan di situ, kita jadi lebih peka. Nah sekarang, tadi Pendeta Gabriel memberikan kepada kita saran, kalau kamu beribadah, kamu harus berusaha supaya jangan lagi terganggu dengan itu, kamu mari fokus kepada Tuhan. Saya di bagian sisi sebaliknya, sisi yang melayani. Jangan bikin orang terdistract, begitu ya. Karena ketidaksiapan kita, karena kesembarangan kita, jangan bikin orang terdistract. Karena orang lain punya tanggung jawab sebagai jemaat untuk mereka fokus kepada Tuhan. Dan kita punya tanggung jawab juga, jangan membuat mereka terhalangi dalam fokus mereka kepada Tuhan. Jadi komplit kan? Karena kita pernah menjadi jemaat yang dilayani, kita menjadi orang yang dilayani, mari kita sama-sama bertanggung jawab dalam hal itu. Begitu ya. Jadi di dalam pelaksanaan kita pun di dalam penyembahan kepada Tuhan. Dalam pengertian, Tuhan kami sudah latihan, kami sudah persiapkan. Ini tolong ya Tuhan, supaya ini boleh menjadi berkat dan membangun jemaat. Jadi kita tidak fokus lagi dengan sebetulnya performance kita baik atau jelek begitu ya. Tapi bahwa saya lakukan ini untuk menyembah Tuhan. Ketika saya memimpin, ketika saya memainkan alat musik dan apapun juga kita lakukan, itu saya menyembah Tuhan, termasuk ketika saya sedang mengatur volume dan juga segala macam peralatan elektronik ya. Lalu kemudian bagaimana dengan penilaian komprehensif? Nah saudara sekalian, maka di sini adalah cara untuk kita bisa terus menjaga diri kita. Apakah saya sudah memberikan yang terbaik? Maka kita jangan tabu dengan apa yang disebut evaluasi. Meskipun kita tahu dampak rohani itu kita tidak bisa ukur, tetapi ini adalah tanggung jawab kita sebagai pelayan ya. Apakah ada hal formatif yang belum tercapai atau hal-hal yang selalu menjadi problem yang harus diatasi. Lalu para pelayan yang terlibat bagaimana? Lalu bagaimana kalau ada kendala teknis harus tindak lanjutin apa? Nah kalau kita mengabaikan itu semua, kadang kita mungkin menganggap ya sudahlah asal lewat ya sudah ya hari Minggu nanti kesempatan minggu depan kita coba lagi. Tapi kita sebenarnya tidak terlalu memikirkan yang terbaik di sana. Dan terakhir adalah pendidikan. Secara pendidikan ini adalah sarana untuk bertumbuh baik untuk jemaat yang dilayani maupun oleh diri kita sendiri. Maka kalau rekan-rekan ini mau ikut mini NWC ini, National Worship Convention, salah satu bentuk saudara mau untuk terus maju dan bertumbuh. Tidak selalu semua orang mau dibeginikan gitu ya. Jadi pembinaan ibadah bagi jemaat yang dilayani maupun kita sebagai orang-orang yang yang melayani. Lalu ada pelatihan, ada mungkin retreat yang kita bisa lakukan supaya semua sama-sama terus bertumbuh di dalam pelayanan. Saudara sekalian, kita perlu terus berkembang dan bertumbuh.
Bagaimana kita bisa terus menantang diri kita, bukan cari-cari. Tetapi karena kita melihat kondisi di sekitar kita tuh terus adaptasi dengan hal baru, maka sebenarnya kita tidak akan pernah ibadah kepada Tuhan tuh mandek, tidak akan pernah. Baik dari pemahaman kita kepada ibadah itu sendiri, relasi kita dengan Tuhan, maupun juga bentuk-bentuk fisik yang menyertai. Tidak akan pernah mandek. Pasti di dalam perjalanan sebuah gereja dan pelayanan ada pergerakan pertumbuhan yang kita bisa lakukan di dalam ibadah kita. Saudara, excellency bukan berarti kita sedang mempersiapkan sebuah konser, pertunjukan yang memukau jemaat. Tetapi kecakapan dan excellency itu adalah sesuatu yang sifatnya fungsional untuk membangun jemaat. Dan bukan standar dari ibadah itu sendiri, sebetulnya begitu ya. Standar ibadah itu mungkin kita mau mencoba tingkatkan, tapi tujuannya bukan kebaktian kita udah jauh lebih bagus dari yang dulu. Sebetulnya adalah untuk kebaikan daripada jemaat, untuk pertumbuhan kita bersama. Nah, kalau kita bisa lakukan ini sebaik mungkin supaya orang-orang itu semakin dekat kepada Tuhan, semakin terfasilitasi berjumpa dengan Tuhan, bukankah itu hal yang indah? Saudara, mengapa hal ini menjadi isu? Nah, ini slide terakhir ya. Isunya tuh begini saudara, soalnya ya. Ketika kita melayani Tuhan di dalam ibadah, kita tuh tidak sendirian. Kita punya banyak rekan, kita punya banyak kaitan dengan sana sini. Dan demi kita memahami bahwa ibadah itu kita mau lebih banyak orang ikut aktif ambil bagian, maka kita tidak akan pernah di dalam jumlah yang sama. Kadang-kadang ada orang yang pergi, butuh orang baru. Tapi kadang tidak ada yang pergi pun, kita ngajak orang baru untuk pelayanan kan. Nah, berarti bagaimana semuanya ini sama-sama bisa excellence. Karena ada orang-orang yang baru mungkin masih perlu dilatih. Tapi mungkin juga ada orang yang lama yang tidak berkembang, dia terus-menerus begitu saja. Lalu ada orang baru yang lebih baik. Nah, bagaimana yang lebih baik dengan yang kurang baik bisa sama-sama pelayanan? Bukankah semuanya bisa ada dalam gereja? Yang baru datang mungkin jauh lebih jago daripada yang sebelumnya. Lalu kita singkirkan yang sebelumnya. Wah, kita membawa sakit hati di dalam para pelayan, bukan? Jadi kemampuan ada yang dari sononya sudah bagus, ada yang perlu dilatih, sama-sama diajak pelayanan. Lalu kemudian pelayanan beda jarak tempuh, ada orang baru, ada orang lama. Nah, kadang orang yang lama sepertinya sudah tahu banyak, sudah tidak mau perubahan. Ada orang baru merasa kayaknya bagus kalau seperti ini. Harus sama-sama diakomodir, begitu ya. Lalu ada juga tentu yang sudah lebih pengalaman, demi gereja boleh terus berjalan begitu. Pengalaman itu harus ditularkan kepada yang lebih baru. Kadang-kadang kita malas melakukan hal itu aja, jadi dia udah biasa, dia udah jago di situ, udah kasih dia. Terus kalau kemudian Tuhan panggil pulang, dia harus gimana? Tidak pernah ada yang diajak untuk belajar bersama-sama apa yang dia mampu untuk lakukan. Jadi pelayanan di gereja itu terus berkesinambungan dan excellency itu terus diusahakan. Kita tidak bisa mengandalkan 1, 2, 3 orang, pokok kalau ada dia pasti excellence. Tidak seperti itu, bukan? Karena kita mau lebih banyak orang melayani Tuhan. Jadi inilah yang membuat pelayanan ibadah tidak akan pernah mandek, pelayanan ibadah itu akan terus dinamis, dan dalam kedinamisan itu kita terus mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, sesuai dengan konteks kita masing-masing. Kiranya ini boleh menolong kita, memotivasi kita menyelesaikan NWC ini dan pulang ke rumah kita ya. Terakhir, Pendeta Leong. Baik, terima kasih Guru Injil Susanti. Saudara, tadi kita sudah mendengarkan keseluruhan sesi saudara ya, dari esensi, ekspresi, dan excellency saudara. Nah saudara, tentu kami juga tidak hanya mau membagikan 3 poin itu, maka kami mensimulasikan tata ibadah yang baru. Tadi pagi kita sudah mulai dengan full resources, ya saudara sudah melihat dan mengalami tadi pelayan-pelayan yang cukup banyak dengan warna musik yang sangat kompleks. Lalu yang tadi barusan kita lewati adalah simulasi ibadah dengan resources yang sangat terbatas. Ya kalau tadi saudara yang hadir di ruangan hanya melihat yang main keyboard sama main gitar, saudara. Ya, jadi saudara kita melihat bahwa liturgi yang baru ini sangat dinamis sekali, bisa dilakukan di gereja-gereja, di lokal yang full resources. Saudara bisa mengerahkan seluruh kemampuan, mungkin bisa kombinasi ya dengan alat musik yang jauh lebih banyak lagi dibandingkan tadi yang kita simulasikan.
Ataupun juga saudara yang sangat terbatas, hanya ada satu pemain keyboard atau cuma punya pemain gitar, ya, nggak punya pemain keyboard. Saudara, itu pun tetap bisa dilakukan, ya, dilakukan dan tetap tidak mengurangi, saudara, faktor yang penting yaitu sebuah respon kita, ya, untuk mengalami perjumpaan dengan Allah, ya. Jadi inilah kenapa kami memberikan simulasi supaya menolong kita untuk melihat secara real bagaimana liturgi yang baru ini dipraktekkan bersama-sama, saudara. Oke, ya, saya rasa kita memahami ini semua. Nah, saudara, masih ada waktu sebentar. Saya akan membuka terakhir sesi tanya jawab, saudara, ya. Jadi memang ada beberapa pertanyaan yang muncul dari teman-teman yang mengikuti Zoom. Dan kalau nanti yang hadir sini juga mau bertanya, mungkin saya batasi hanya 2 penanya saja, saudara, ya. Jadi tolong satu penanya jangan 10 pertanyaan, saudara. Ya. Jadi kalau bisa 1 pertanyaan saja, saudara, ya, supaya memberi kesempatan kepada penanya lain untuk juga bisa bertanya sesuatu yang penting. Nah, saudara, kalau pertanyaannya sudah dijawab baik melalui sesi ataupun ada di dalam kita punya dokumen, saudara, baca kembali dokumennya, saudara, ya. Jadi waktu saudara mau bertanya, baca kembali. Nah, saudara, kalau belum mendapatkan dokumennya, kami ada mengirimkan soft copy-nya kepada para pembina Litmus di GKY dan para gembala-gembala jemaat, ya. Jadi mungkin saudara bisa meminta filenya untuk bisa dibaca kembali, ya. Nah, saya kembali mengundang para narasumber, ya, rekan-rekan tim di pembaharuan untuk bisa maju ke depan menemani saya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada rekan-rekan. Nah, saudara, di dalam liturgi kita, saudara, ya, di mana bagian baptisan dan perjamuan kudus, saudara, kalau saudara melihat di dalam dokumen yang kami berikan, baptisan dan perjamuan kudus itu ada di posisi setelah daripada khotbah, saudara, ya. Jadi ada penjelasan di sana, saudara bisa lihat, saudara bisa baca di dalam dokumen yang tersedia, saudara, ya. Baik, saudara, silakan Pendeta Luki, Pendeta Gimin, dan Guru Injil Susanti untuk bisa maju ke depan, ya. Saya dahulukan yang di Zoom, saudara, ya, karena mereka sudah bertanya dari tadi, ya, chat terus, ya. Nah, saudara, habis setelah yang di Zoom, nanti saudara yang di tempat ini, ya, tolong berikan kesempatan kepada rekan-rekan lain untuk bisa bertanya, saudara, ya. Baik, ya. Untuk pertanyaan pertama, banyak gereja Protestan berupaya untuk mendesain sebuah ibadah agar umat percaya dapat berjumpa dengan Allah Tritunggal dan menjalani transformasi. Upaya yang dilakukan bisa dimulai dengan lagu-lagu yang digunakan instrumen musik, drama, musikal, pembacaan puisi, bahkan penggunaan seni visual dalam ibadah. Bagaimana dengan penggunaan ikon yang sangat kental dalam gereja Ortodoks dan Katolik? Apakah ikon dapat digunakan dalam kalangan gereja Reform untuk menolong umat berjumpa dengan Allah Tritunggal? Ya, kalau mau dapat jawaban yang lebih panjang, saudara ikut kelas di STT Amanat Agung, ada sesi yang sedikit menyinggung itulah, ya. Ya, sekalian kami mempromosikan STTA, begitu, saudara. Iya, tetapi secara sederhana kalau saudara mencari tahu filosofi teologis daripada ikon dan filosofi budaya daripada ikon yang dipakai oleh rekan-rekan kita dari gereja Ortodoks, mereka sangat spesifik sekali, saudara. Ya, jadi ada gap yang sangat besar sekali yang saya nggak tahu apakah mudah dijembatani, tapi rasanya sulit, begitu ya. Sebab yang non Ortodoks tapi yang tradisinya cukup dekat dengan gereja Ortodoks saja belum tentu bisa menjembatani gap itu. Karena sekali lagi ikon itu punya filosofi teologis, historis dan budaya yang sangat terkait sekali dengan tradisi orang-orang gereja Ortodoks. By the way, saudara, ini sebagai pembanding saya, saudara sekalian, ya. Gereja Ortodoks yang betul-betul masih Ortodoks, dalam hal ini masih Ortodoks Timur, kalau saya boleh sebutkan, beserta dengan ranting-rantingnya, cabang-cabangnya, saudara sekalian, mereka tidak ada yang namanya dalam tanda kutip pembaharuan ibadah. Mereka masih memakai satu dari 2 liturgi yang diwariskan sejak abad patristik, ya, abad ketiga atau abad keempat, yaitu liturgi yang dituliskan oleh Basil,
ya, atau liturgi yang dituliskan oleh Chrysostom, ya. Jadi ini aja saudara sekalian, bagi kita, basil itu biasanya untuk apa ya? Nah itu ya, kebanyakan gitu ya. Chrysostom mungkin saudara nggak pernah dengar begitu kan ya. Nah jadi di situ saja kita sudah menemukan ada kesulitan begitu ya. Apakah in the future suatu saat bisa terjadi ketika semakin bersatu begitu ya, semakin mengapresiasi kekayaan tradisi satu sama lain, apakah bisa terjadi? Mungkin. Tapi in the near future saya ragu karena gapnya itu besar sekali begitu ya. Tetapi apakah ada value tersendiri, ada sisi formatif tersendiri dari ikon bagi orang-orang ortodoks? Nah, saudara, tentu pasti ada. Dan di situ kita harus masuk ke dalam mereka punya budaya, baru kita bisa mengerti kenapa mereka menggunakan itu. Kalau kita pakai sekarang banyak kesulitannya begitu ya. Mungkin kira-kira itu jawaban singkat. Jangan banyak ya supaya jadi daftar STAA gitu ya. Oke. Ya baik, tadi bagi penanya yang di Zoom ya, jadi daftarkan diri Anda untuk mengikuti kelas di STTAA ya. Sekaligus kami mempromosikan ya STT Amanat Agung yang dimiliki oleh GKY, saudara. Baik, berikutnya saya dari Zoom juga ya. Pertanyaannya, apakah yang tradisional itu jelek atau dibuang ya? Padahal di sisi lain kita masih menggunakan yang tradisional seperti Alkitab, him dan lain-lain. Kalau yang dimaksud ialah cara WL-nya, menurut saya itu yang lebih pas. Ya, ini mungkin Lasa Susanti bisa menjelaskan. Oke, maaf karena ini yang menanyakan dari Zoom tidak bisa menanyakan balik apakah memang tadi ada statement di dalam pembicara yang mengatakan bahwa yang tradisional itu dibuang. Sebetulnya tidak ya. Justru di dalam pemahaman kita renewal itu bukan bermaksud mau membuang yang lama, tetapi hal-hal yang masih bisa ditingkatkan atau hal-hal yang mungkin sudah menjadi tanda petik bisa mendistract itu kan bisa saja karena sebuah kejenuhan dan sesuatu yang sepertinya tidak dinamis itu bisa membuat orang di dalam ibadah tuh jadi tidak lagi fokus dan bisa mengikuti dan menikmati dengan baik. Itu yang harus di-renew. Jadi tidak pernah ada maksud untuk membuang yang tradisional. Dan kalau tadi misalnya perkataan votum, saya memang yang menjawab ya, mengatakan bahwa itu digunakan oleh gereja tradisional, maksudnya itu bukan gereja tradisional itu jelek, bukan. Maksudnya itu gereja-gereja mainstream memang menggunakan votum. Itu mungkin ya, jadi tidak pernah dimaksudkan bahwa hal-hal yang tradisional dibuang. Tidak ada pernah maksud seperti itu. Ya, baik ya. Nah saudara, banyak pertanyaan-pertanyaan lagi di Zoom itu yang berkaitan dengan technical. Jadi sekali lagi kami merefer kepada dokumen yang kami berikan, khususnya untuk siapa yang memimpin bagian apa. Saudara perhatikan dengan jelas di dalam dokumen kami sudah memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan demikian, yang memang itu sangat khusus akan dituliskan rohaniwan ya. Nah di luar itu saudara itu pasti liturgis begitu ya. Jadi itu sangat teknikal sekali. Dan terkait dengan penggunaan lagu tadi berapa kali pengulangan dan sebagainya macamnya. Nah itu saudara, apakah itu akan mempengaruhi durasi waktu ibadah? Ya pasti. Tetapi saudara tentu saja sekali lagi tadi kita sudah bicara sama-sama terkait dengan penggunaan jenis lagu, alat musik itu menjadi pergumulan serius antara majelis dan rohaniwan setempat. Ya, jadi sekali lagi tolong Bapak Ibu majelis dan rohaniwan setempat menggumuli kembali ya seberapa panjang durasi waktu yang kita gunakan untuk menolong jemaat ya berpartisipasi aktif dan tentu juga menolong jemaat untuk mengalami perjumpaan dengan Allah. Jadi sekali lagi saudara ya ini mengenai dengan durasi waktu saudara ya. Nah itu beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya langsung jawab saja saudara ya. Nah saya berikan kesempatan 2 orang penanya dari yang hadir di onsite ya. Silakan ada satu lagi, ada lagi, saudara. Oke 2 ya. Baik silakan terlebih dahulu. Oke, halo, saya Elisa dari Pluit.
Ini saya baca dari dokumen yang diberikan ya, ada tulisan, tadi juga ada disebut, jenis lagu dan alat musik tidak menentukan otentisitas ibadah. Kemudian ada penjelasan-penjelasan, kemudian kalimat terakhir, baik jenis lagu yang ditulis di masa lampau maupun yang diciptakan di masa kini, baik jenis alat musik akustik ataupun elektrik, semuanya bisa dan patut dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, pertanyaan saya adalah, betul jenis lagu dan alat musik tidak menentukan otentisitas ibadah, itu saya setuju. Yang otentik pasti otentik, tidak tergantung apapun. Tetapi apakah kemudian tidakkah sebuah ibadah yang otentik harusnya muncul, ada ditandai atau ciri-ciri, ada tanda-tandanya, ada ciri-ciri tertentunya, yang sehingga sebenarnya apakah itu agak kontra dengan kalimat terakhir bahwa semuanya bisa dan patut dipersembahkan? Karena sesuatu yang otentik mestinya ada tanda-tanda ya, ciri-ciri ya, ada gini-gininya. Nah, jadi mungkin sebenarnya harusnya ada sesuatu yang menjadi pagar atau batasan seperti itu. Jadi akhirnya harusnya tidak semuanya, begitu enggak? Oke, baik ya. Karena yang bertanya dari Pluit langsung. Pembinanya langsung menjawab ya, biar klop begitu kan. Kalau dari Pluit kita selesaikan sendiri ya. dia nggak butuh aku, dia nggak butuh jawabannya aku. Oh gitu ya, ya diajak makan dulu gitu maksudnya ya. Iya. Ya. Istilah autentik ini saudara sekalian mungkin mesti dibedakan dengan yang baik, yang beneficial, yang formatif begitu ya. Karena ketika bicara soal autentik ini, saudara sekalian kita betul-betul harus tempatkan hal-hal yang betul-betul betul-betul dinyatakan oleh Alkitab begitu ya. Di luar itu memang kita lebih memilih mungkin bukan istilah autentik, tapi yang baik, yang bermanfaat, yang lebih sesuai di konteks kita segala macam. Itulah sebabnya terkait dengan isu tadi itu, kami tidak kemudian memberikan ciri-ciri alat musik tertentu yang terkait dengan otentisitas ibadah begitu ya. Nah, kalau ditanya soal pagar, apakah tidak ada, sama sekali ada sebenarnya, yaitu tadi pagar pergumulan teologis dan pergumulan pastoral. Nah, kesulitan daripada dokumen ini untuk menjabarkannya secara rinci adalah artinya, kalau mau rinci, sudah kita harus membuat dokumen ini menjadi lebih panjang begitu ya. Dan memang ada kesulitan kalau terkait pastoral, tiap konteks pergumulan pastoralnya berbeda. Maka sesuai dengan natur daripada dokumen ini adalah panduan dasar, statement itu saja yang diberikan, yaitu pergumulan teologis dan kemudian keputusan pastoral yang perlu diambil. Artinya memang tiap lokal harus bergumul sebaik-baiknya. Nah, terkait lagi balik soal pagar begitu ya, ada pagar-pagar yang lain, tapi di dalam studi yang kami lakukan, jenis alat musik itu bukan menjadi pagar. Ya, jenis alat musik itu karena sangat terkait sekali dengan culture, gitu ya, sangat terkait sekali dengan culture. Misalnya begini, kalau saya dengar, saya ikut kebaktian orang Pakistan, atau misalnya orang Kristen di Mesir, saudara, mereka akan menggunakan alat musik yang sama dengan yang digunakan oleh rekan-rekan kita, saudara sepupu kita. Dan saudara, karena kita nggak ngerti bahasanya gitu ya, kita akan dengar persis banget begitu ya. Nah, dalam hal itu, di dalam pemahaman seperti itu, apakah kita akan pakai alat musik mereka? Kalau kita pakai, tidak menggugat otentisitas ibadah kita, ya. Tapi apakah itu beneficial untuk kita, membawa benefit? Apakah itu formatif? Apakah itu kontekstual? Mungkin tidak. Karena cengkok-cengkoknya lagu Pakistan tuh, musik ini contohnya musik saya gitu ya. Nah, itu pasti akan nggak cocok buat kita lah begitu ya. Nah, jadi mungkin kami memahaminya dengan cara seperti itu, Bu ya. Jadi yang otentik memang kita lebih fokuskan kepada apa yang sebanyak-banyaknya kita bisa tangkap dari Alkitab, tapi di luar itu kami mungkin akan lebih memilih pengertian yang lain, yang baik, yang benar, yang lebih formatif, yang lebih cocok, lebih kontekstual, mungkin lebih ke situ. Termasuk dalam hal ini artinya urusan musik juga sih begitu. Dan dalam hal ini, saudara sekalian, tanggung jawab besar ada di setiap kita yang melayani sebagai pelayan-pelayan ibadah. Kita harus bergumul secara serius,
Ya, kita bergumul secara serius untuk kemudian melihat bagaimana pimpinan Tuhan di tengah-tengah lokal tempat kita melayani begitu ya. Dan tiap lokal pasti akan berbeda. Jadi saudara tidak perlu tidak perlu khawatir kalau misalnya saudara datang ke Mangga Besar, lalu saudara melihat suasana ibadahnya, alat musiknya seperti ini, lalu kemudian saudara misalnya, let's say lagi datang ke luar pulau, ke GKY Balikpapan aja deh, gereja asal saya, mungkin rekan-rekan yang Balikpapan juga ada begitu ya, saudara akan melihat suasana yang berbeda. Nggak apa-apa, karena memang konteks pergumulan pastoralnya ada perbedaan begitu. Kira-kira mungkin seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Nanti kalau kurang menjawab, saya yakin ada Bok Sugimin bisa menjawab. Ya. Baik, satu penanya lagi tadi dari, oke, ya silakan. Ya, saya Grace dari GKI Cimone. Sebenarnya saya ada 2 pertanyaan, boleh nggak? Yang menggelitik. Tadi pendeta Gabriel bilang kalau kepanjangan lagi mesti siapin konsumsi. Jadi dari Cimone bersedia ya siapin konsumsi. Oke, ya silakan. Jadi yang pertama begini, ini kan ada tiap elemen yang sudah disusun oleh tim pembaruan, yang gunanya memang supaya kita lebih satu gitu ya, sama, seragam. Nah, di sini saya mau bertanya, apakah memungkinkan untuk tiap elemen ini tidak berurutan begitu? Contohnya seperti misalnya doa iluminasi dan pembacaan teks Alkitab. Misalnya pembacaan teks Alkitab dulu baru doa. Atau persembahan juga begitu, doa dulu baru persembahan. Apakah dimungkinkan atau supaya seragam tidak diperkenankan seperti itu? Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah, untuk ayat panggilan ibadah ini apakah harus ayat-ayat yang betul-betul maksudnya mengajak jemaat, atau boleh seperti ayat-ayat respon manusia, seperti contohnya kayak aku melayangkan mata ke gunung-gunung, dari mana datangnya pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Apakah itu diperkenankan untuk menjadi ayat panggilan ibadah? Itu aja sih. Baik, ya terima kasih. Ya. Pendeta Luki bisa bantu untuk menjelaskan bagian liturgi. Minggir ke sini kirain. Yang paling mudah memang biasa. Kirain begitu. berputar, saudara berputar nanti balik gini. Iya, terkait dengan urutan, jawaban singkatnya tidak diperkenankan. Kenapa? Karena liturgi itu seperti sebuah naskah drama yang mengatur bagian demi bagian, yang mencoba untuk mengupayakan supaya dialog antara Allah dengan umat itu terjadi secara logis, dalam pengertian setidaknya dalam konteks kita di GKY begitu ya. Mungkin di konteks lain mereka akan berkata kayaknya kurang ini, kurang itu dan segala. Tapi dalam konteks kita ini naskah drama of worship yang kita pakai begitu dalam ibadah. Jadi urutan itu menjadi penting ya. Dan memang ada pertimbangan-pertimbangan teologis juga. Jadi misalnya pada waktu firman dibacakan, apakah sebenarnya pada waktu firman dibacakan itu sebenarnya Roh Kudus itu juga bekerja? Harusnya kan iya. Nah kalau iya, lebih tepat mana nih? Lebih pas yang mana nih? Setelah dibacakan atau sebelum dibacakan? Kalau permintaannya adalah permohonan supaya Tuhan memberikan iluminasi. Nah nampaknya di dalam pengamatan kami yang lebih pas itu adalah sebelum teks Alkitab dibacakan. Ya, memohon kepada Roh Kudus memberikan pencerahan supaya pada waktu teks firman Tuhan itu dibacakan, ya, Roh Kudus sendiri bekerja melalui firman Tuhan yang dibacakan begitu. Nah, mungkin kira-kira itu gambarannya ya. Saya belum sesenior Bok Sugimin, tapi saya sudah lupa pertanyaan yang kedua tadi. Maaf. Ya. Apa tadi ya? Tadi pertanyaan kedua ayat. Penggunaan ayat. Jadi Bok Sugimin bahagia sekali ya, karena ternyata saya ayat panggilan ibadah apakah boleh diganti begitu ya? Ya. Nah, upayakan isi ayatnya itu betul-betul memanggil, upayakan sebisa mungkin. Nah, ada kalanya memang kadang-kadang kita bisa menggunakan kalimat-kalimat yang di dalam Mazmur, salah satunya contohnya tadi, atau misalnya aku hendak bersyukur padamu dan segala macamnya gitu ya. Nah, saya secara pribadi, rekan-rekan nggak tahu bagaimana begitu ya. Saya secara pribadi, saya tidak akan terlalu sering memakai yang seperti itu. Ya, kalaupun mau dipakai, saya akan combine. Nah, rekan-rekan di sini ada ruang rekan-rekan, karena apa? Karena teks kitab yang kita pakai di liturgi kita itu fungsinya liturgical. Maksudnya apa? Ini bukan fungsi exegetical, di mana maksudnya kita harus membaca teks secara akurat, lalu kemudian meneliti, maka tidak boleh ada bagian yang terpotong begitu ya. Nah, tapi fungsi liturgical itu adalah mencoba untuk menggunakan kata-kata firman Tuhan
menjadi bagian dari naskah liturgi kita. Nah, di dalam hal ini saudara sekalian, kita punya keleluasaan. Contoh paling konkret misalnya begini. Ada kata-kata tertentu, kata sambung misalnya dalam Mazmur gitu ya, yang sah-sah saja kita keluarin misalnya. Lalu kemudian kita sambungkan dengan alur ibadah itu sendiri supaya flow-nya lebih baik. Atau misalnya begini, saya akan pakai misalnya panggilan beribadahnya Mazmur 100 pasal 1, tapi mungkin saya akan pakai Mazmur pasal yang lain, ayat yang lain, yang isinya responsimat, ya Tuhanku aku hendak memuji Engkau misalnya begitu. Jadi bisa dikombinasikan di situ. Tapi kalau seandainya mau hanya pilih satu ayat saja, memang kami tim preferensinya adalah pilih yang betul-betul merupakan ajakan. Karena itu lebih direct ya, lebih gampang langsung ditangkap oleh jemaat begitu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, terima kasih. Ya, baik saudara ya, saya rasa cukup ya untuk sesi pertanyaan pada saat ini. Nah saudara, nanti kalau memang masih ada pergumulan, ya, biarlah itu bergumul bersama-sama di lokal masing-masing ya, dengan pembina, gembala, majelis ya, untuk bersama-sama menggumuli bagaimana kemudian menghadirkan ibadah yang transformatif sesuai dengan panduan yang sudah diberikan ya. Setelah kami menyadari panduan ini tidak memasukkan begitu banyak detail-detail karena kami berusaha untuk meringkasnya seringkas mungkin dan prinsip-prinsip yang penting yang dimasukkan saudara. Tapi kita percaya saudara dengan segala dokumen yang dituliskan ini menolong kita untuk bisa melaksanakan tugas dan panggilan gerejawi ya. Ini kita menggumuli, merancang, melaksanakan ibadah yang memuliakan Allah Tritunggal dan membangun kehidupan jemaat Tuhan ya. Sekali lagi saudara, saya mewakili teman-teman daripada tim pembaharuan mengucapkan terima kasih ya untuk kepercayaan yang diberikan baik oleh Sinode GKY, bidang ibadah dan seluruh jemaat untuk bisa kemudian mempresentasikan ya, kami menggumuli mempresentasikan apa yang menjadi hasil daripada penelitian kami ya. Baik saudara, terima kasih Bapak Ibu ya, boleh silakan duduk. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan Allah Tritunggal yang memungkinkan acara mini NWC ini terjadi. Saudara, acara ini rencana kami desain 29 Januari, namun karena pandemi ya, lonjakan yang sangat tinggi, akhirnya kita terpaksa harus mengundur sampai di hari ini. Tapi sekali lagi bersyukur bahwa semuanya bisa terjadi karena anugerah daripada Tuhan semata. Saudara, saya mewakili seluruh panitia mini NWC mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yohanes Adri, Ketua Umum Sinode GKY, Pendeta Gabriel, Ketua Bidang Ibadah yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam simulasi ibadah yang kita lakukan tadi. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Gembala dan Majelis Jemaat GKY BSD yang sudah memberikan tempat untuk terselenggaranya acara mini NWC pada hari ini. Terima kasih juga untuk para gembala jemaat, Bajem dan Pos GKY yang mensupport dan ikut hadir di dalam acara mini NWC baik secara onsite maupun secara Zoom. Terima kasih juga untuk kepada para majelis BPBJ, BPP, pengurus bidang ibadah atau litmus, para aktivis, para hamba Tuhan yang telah mengikuti acara mini NWC ini secara hybrid dari pagi sampai sore. Terima kasih untuk kesediaan waktu saudara. Terima kasih untuk para narasumber, tim pembaharuan ibadah, Pendeta Luki dari Mangga Besar, Guru Injil Susanti dari Puri, Pendeta Gimin dari Pluit yang bersama-sama dengan saya dalam satu tim kami bergumul menganalisa, meneliti, menggumuli dan menuliskan dokumen ibadah yang sangat berharga untuk kita bersama-sama di dalam menapaki hari-hari ke depan ibadah di GKY ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk para panitia yang mempersiapkan acara ini. Guru Injil Luciana boleh, ada nggak ya Guru Injil Luciana hadir? Boleh silakan, solusi boleh maju ke depan ya. Lalu kemudian Guru Injil Joyce, ya Guru Injil Luciana dari Citra Garden, Guru Injil Joyce dari Karawaci, Guru Injil Stephen dari Sunter, dan Guru Injil Alex dari BSD ya. Oke, silakan rekan-rekan boleh maju ke depan ya. Saudara, mereka bekerja di belakang layar ya. Kami berkomunikasi jarak jauh saudara, Medan, Jakarta, Tangerang dengan Zoom ya.
Namun tanpa kehadiran mereka, tanpa kerja keras mereka, saya juga tidak mungkin bisa melaksanakan acara ini dengan sangat baik. Mari kita berikan aplaus sekali lagi saudara buat teman-teman panitia ya. Terima kasih, silakan duduk ya. Terima kasih juga untuk seluruh staf ya di GKBSD yang ikut membantu ya, para cleaning service yang juga membantu terselenggaranya acara ini saudara ya. Mari kita memberikan tepuk tangan buat kita bersama saudara yang dengan setia hadir dari pagi sampai sore ini ya. Berikutnya saya berikan kepada Muste Gabriel, Ketua Bidang Ibadah Sinode, untuk kemudian menutup seluruh rangkaian daripada mini NWC ini. Ya, saudara sekalian, senang sekali kita boleh bersama-sama setengah hari pagi sampai sore di tempat ini. Dan saya percaya apa yang kita dapatkan kita akan bawa pulang menjadi berkat. Tadi kami sudah melakukan koordinasi di bidang ibadah dengan Ketua Umum Sinode GKY bahwa susunan liturgi ya dari pembaharuan ini kita akan bawa pulang ke gereja kita masing-masing. Dan kita menyediakan 3 term untuk bisa diimplementasikan. Artinya kalau saudara sudah menyusun liturgi sampai bulan Juni, is okay. Ya, apa yang sudah disusun gunakan dulu, ya tidak perlu langsung di-cut dan dirubah. Tapi ada 3 term yang kami usulkan. Term pertama adalah kalau saudara bisa langsung menyesuaikan di awal bulan Juni. Yaitu adalah satu hal yang sangat ideal. Kalau saudara tidak sempat, saudara bisa upayakan di awal bulan Juli ya untuk menyesuaikan susunan pembaharuan ibadah ini. Ya kalau masih nggak sempat juga ada kesempatan satu kali lagi di bulan Agustus ya untuk bisa menyesuaikan. Kalau udah Agustus lewat, bahkan tahun ini lewat tidak disesuaikan ya bertobatlah ya. Nanti Tuhan Yesus segera datang, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali nggak dirubah-rubah, nanti dikunjungin sama tim pembaharuan ibadah ke tempat saudara. Ya, baik saudara sekalian, dan kita bersyukur untuk semua anugerah Tuhan di dalam NWC ini. Saat ini atas nama Tuhan yang telah memberikan segala anugerahnya bagi kita untuk boleh melaksanakan NWC di tahun 2022 ini. Di dalam nama Allah Bapa dan Allah Anak Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, dengan resmi NWC ini kita boleh akhiri dan kita boleh membawa pulang segala berkat Tuhan untuk kita boleh terapkan di dalam pelaksanaan ibadah gereja kita masing-masing. Tuhan memberkati. Ya, kita akan tutup doa satu kali lagi. Mari kita bangkit berdiri. Bapa, terima kasih untuk segala anugerah Tuhan yang telah menyertai dan menopang kami. Kami persembahkan segala pujian, hormat hanya kepada Engkau ya Bapa, yang telah mempercayakan seluruh panggilan pelayanan ini kepada setiap kami. Di akhir dari mini National Worship Convention tahun ini, kami memohon anugerah-Mu menyertai kami, sehingga kami boleh mengimplementasikan semua ini dalam kehidupan ibadah kami. Dan kami rindu Tuhan di setiap ibadah kami boleh mengalami perjumpaan sejati dengan Tuhan. Setiap jemaat Tuhan mengalami jamahan Tuhan, mengalami transformasi yang Engkau berikan kepada kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Sampai ketemu di NWC berikut. Tuhan memberkati.